Adek, woi otak. Lu mau makan babi, makan aja. Tapi nggak usah juga makan babi pakai jilbab di masjid dengan ngomong bismillah atau makan babi dengan cara-cara islami. Karena makan babi itu haram. Itu yang penistaan. Kalau lu mau makan babi, makan aja. Serah lu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat ya manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini Ade Armando nih bikin heboh lagi. Masa dia bilang begini guys, Ade Armando sebut tidak semua babi haram. Ketua MUI, semua daging babi baik ternak atau hutan haram dimakan. Gimana ya Ade Armando nih ya? Tidak semua babi haram. Mungkin dia kali buat dia kali. Dia mah mungkin halal haram hantam gitu ya dia. Iya. Aduh, adek. Makin tua makin begini aja lu, dek. Baca dulu ya dari Demokrasi nih. Kader Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando menyebut tidak semua babi haram. Menurutnya tafsir semua daging babi haram bisa diperdebatkan. Aduh. Ini kenapa? Aduh, iya nggak semua babi haram deh mama. Lu makan deh, tidur deh sama babi, nggak apa-apa kalau lu deh ya. Pernyataan itu disampaikan Ade Armando melalui YouTube Cokro TV. Itu lagi. Yang belakangan potongan videonya tersebar di media sosial dan jadi perbincangan publik. Pernyataan ini pun turut dikomentari Ketua Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis. Ia menegaskan daging babi itu haram untuk umat Islam. Iya. Najis pula. Udahlah haram, nggak usah di anu lagi. Kok senengnya adik ini ganggu ya. Lu kalau bukan nggak paham soal hukum halal haram, nggak usah sok-sokan dek. Aduh, ulama bukan ustaz, bukan ngikutin ngomongin begini. Babi atau khinzir itu diharamkan karena dilarang Allah SWT dalam Al-Quran. Quran surat Al-Maidah ayat 3 ungkapnya dikutip fajar.co.id dari cuitannya di Twitter Selasa 16 Mei 2023. Pelarangan itu kata dia juga untuk menghindari bahaya babi itu sendiri mengingat dapat menularkan penyakit. Hikmahnya karena menghindari bahaya pada diri sendiri, yaitu daging babi dapat menularkan penyakit jelasnya. Khalil mengatakan semua daging babi saja baik itu ternak maupun liar sama-sama haram. Ya udah lama ini hukum ini. Ya hukum agama ini udah lama gitu. Kalau ada yang agama lain yang menghalalkan babi ya itu haknya gitu. Tapi nggak usah nyenggol Islam gitu dek. Lu aduh kurang apa yang kejadian kemarin dek.
Ya Allah, mungkin waktu kejadian kemarin itu ada yang kepukul kepalanya jadi rada-rada mungkin ya. Hah? Aduh. Semua daging babi baik ternak atau hutan haram dimakan karena perintah Allah, bukan karena membahayakan yang lain, tegasnya. Sementara itu pernyataan Ade, mulanya ia mengatakan khinzir itu tidak sama dengan babi. Ini lagi, khinzir tidak sama dengan babi. Tahu dari mana? Ini satu orang nih. Aduh. Khinzir itu tidak sama dengan babi ternak yang dijadikan makanan saat ini. Khinzir adalah hewan liar yang hidup di gurun Arab di masa Nabi Muhammad hidup dulu, terangnya. Aduh. Jadi selama ini ulama lu salahin semua gitu deh. Ada ulama NU, ada ulama Muhammadiyah, ada ulama dunia mengharamkan, lu salahin gitu. Masalah, aduh adek. Aduh, dek. Kenapa sih lu, dek? Jika ada yang menyamakan khinzir dan babi, ia bilang itu bisa diperdebatkan karena hanyalah tafsir. Tafsir gimana? Aduh. Menyamakan khinzir dengan babi ternak adalah hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Karena itu kalau khinzir diharamkan, tidak otomatis berarti babi ternak pun diharamkan tak paparnya. Sama deh, khinzir itu ya babi. Babi ternak, sama. Sama ulama sudah ada yang ngomong begitu. Lu ulama bukan, ustadz bukan, apa bukan. Tiba-tiba lu ngomong begini, aduh. Nih kadarnya PSI ini ya. Aduh. Ia sendiri mengaku tidak makan babi, juga tidak mempromosikan babi untuk dimakan, tapi ia menyebut setiap orang punya hak. Loh iya, punya hak, tapi nggak usah nyenggol-nyenggol hukum Islam. Ingin saya tekankan, melarang makan babi sekarang ini hasil interpretasi juga. Kalau ada muslim percaya babi ternak itu halal, itu adalah hak sepenuhnya dia, pungkasnya. Ini lagi. Nanti ada yang bilang Homer itu minuman yang gimana? Kalau bir nggak ada, kalau champagne nggak ada, kalau wine nggak ada. Udah ada dek. Ada ini suka nyenggol-nyenggol Islam sih. Sebelumnya Ade Armando menyatakan kasus Lina Mekerja makan babi kriuk dengan mengucapkan Bismillah. Ini sebetulnya sederhana, kata dia. Ada 3 persoalan yang harus dipahami secara proporsional. Pertama, apakah makan babi itu haram tanpa terkecuali? Kedua, apakah melakukan sesuatu yang diharamkan agama dalam penistaan terhadap agama? Ketiga, apakah bercanda soal agama dalam penistaan agama yang layak dikenakan hukum pidana? Ade lantas mengulas satu persatu poin tersebut. Ya iya deh, ya. Makan babi itu haram tanpa terkecuali, ya. Kalau makan babi yang diharamkan agama adalah penistaan, iya, penistaan apabila melakukan pelarangan agama atas nama agama gitu, mengolok-ngolok agama, udah tahu dilarang, tapi dia omongkan dengan cara agama, yaitu penistaan namanya. Itu penistaan. Dan ini bukan ranah lu, ustadz juga bukan, lu lama bukan. Wah, dek. Memang ada perdebatan apakah yang dilarang hanya daging babi atau juga seluruh bagian tubuh babi. Semuanya, keseluruhan. Ulama sudah ngebahas itu. Tapi terlepas dari itu, ada yang memahami mayoritas umat Islam percaya babi itu haram. Namun setelah mengatakan itu, kita juga harus tahu bahwa tidak semua umat Islam percaya bahwa babi di masa ini haram dimakan. Salah satu interpretasi bilang bahwa yang diharamkan adalah binatang bernama khinzir. Karena itulah kata khinzir yang digunakan dalam Al-Quran. Khinzir itu ya artinya babi deh. Itu sudah diartikan sama ulama-ulama top. Bukan elu terus mau ngebantah khinzir itu. Khinzir itu beda sama babi. Aduh. Adek. Dek, ya kayaknya iya kejadian kemarin itu rada berefek makin parah kayaknya. Menyamakan khinzir dengan babi ternak, kata Ade, adalah hasil interpretasi yang bisa diperdebatkan. Kok bisa hasil itu keputusan fatwa ulama, ijtihad ulama, udah deh. Udah. Tolong dicatat, saya tidak sedang mempromosikan makan babi ya. Saya tidak makan babi, tapi ingin saya tekankan, melarang makan babi di saat ini adalah hasil interpretasi juga. Dan kalau ada muslim yang percaya babi ternak itu halal, itu adalah hak sepenuhnya dia, katanya. Nanti kalau ada yang meyakini wine itu halal juga begitu. Aduh dede, pola pikir lu dede.
Ade lalu menyebut bahwa babi itu tidak tunggal, ada banyak jenis babi di luar babi ternak. Ada babi penjilat juga ada deh, babi bikin kacau juga ada. Babi ngepet juga ada. Misalnya ada babi kerdil, babi rusa, babi hutan raksasa, ada babi sema Afrika dan lain-lain. Masing-masing jenis babi ini memiliki pola hidup, kesukaan makanan, tingkat kebersihan yang berbeda-beda. Soal apakah semua babi itu perlu disamakan, itu pun tergantung pada interpretasi katanya. Kedua, perialah apakah melakukan sesuatu yang diharamkan agama adalah penistaan terhadap agama? Jelas. Jelas. Iya, jelas. Tidak melakukan penistaan apabila melakukannya tidak dengan kesombongan, kayak mengejek agama gitu. Kalau sholat itu wajib, ya berarti tidak sholat haram. Dengan kata lain, tidak sholat itu sejajar dengan makan babi katanya. Iya, nggak usah juga melakukan tidak sholat dengan memamerkan. Gua nggak sholat nggak apa-apa. Allah nggak ngelarang. Nah itu nggak boleh itu. Itu melecehkan. Sholat dibuat bahan guyonan. Nah, itu melecehkan namanya. Dia lalu mempertanyakan mengapa umat Islam tidak ribut ketika banyak muslim tidak sholat. Sementara marah besar ketika ada muslim yang dengan terang-terangan makan babi. Karena enggak memamerkan deh. Coba lu pamerin. Masa lu begitu aja nggak bisa deh. Profesor kan lu. Coba nggak sholat dengan memamerkan gitu. Ya adek. Dina Mukherjee itu memamerkan sesuatu yang haram dengan bismillah. Lu coba deh minum khamar gitu. Atau nggak sholat dengan bismillah coba. Itu menghina namanya. Sebaliknya itu malah dianggap mungkin justru akan menumbuhkan industri makanan dan membuka lapangan pekerjaan. Apa nih orangnya? Komentar deh tentang adek nih. Kenapa nih orang? Pidana pada Jadi kenapa harus ada hukuman pidana pada muslim yang memakan babi? Mengapa makan babi? Bahkan lebih spesifik lagi, kulit babi harus dianggap sebagai penistaan agama katanya. Makan aja, selalu, tapi nggak usah pakai bismillah karena udah tahu diharamkan. Otak. Adek, woi, otak. Lu mau makan babi, makan aja. Tapi nggak usah juga makan babi pakai jilbab di masjid dengan ngomong bismillah atau makan babi dengan cara-cara islami. Karena makan babi itu haram. Itu yang penistaan. Kalau lu mau makan babi, makan aja. Serah lu. Jangan memakan babi dengan menggunakan simbol-simbol agama. Karena sejatinya agama melarang makan babi, dek. Aduh, profesor yang begini ya. Soal ketiga adalah soal penghinaan. Lina digugat karena mengucapkan bismillah sebelum makan babi karena tindakannya dianggap menodai, mencemarkan, menghina agama. Buat dia ini tuduhan berlebihan. Duh, buat Allah kok bismillah itu dengan menyebut nama Allah berlebihan. Iya, bu, ya nggak berlebihan udah wajar. Dek. Ini makhluk apa sih ya, dek ini ya? Dek. Ya beginilah guys. Makhluk seperti adek nih. Iya, lu mau makan babi, makan aja. Mau nggak sholat aja. Dan nggak usah masuk ke dalam urusan yang sudah difatwakan sama ulama gitu. Lu bukan ulama, bukan ustadz. Ngomong interpretasi, khinzir, segala paham. Aduh, deh guys. Itu aja nih. Ada Armando. Nggak paham lagi gua sama otak dia nih. Pemikirannya udah. Mungkin ya waktu kejadian dipukulin itu mungkin ada yang putus mungkin nih. Sarap-sarapnya atau apa. Udah ya, gitu aja guys. Gua Pepe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang gemes lihat ada Armando nih masih tetap aja. Rupanya belum kapok dia. Iya. Mudah-mudahan aja hidayah di dunia. Kalau enggak ya silakan nanti. Ada waktunya semua kok. Gua mundur dulu guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustadz bukan apa? Bukan mengartikan khinzir. Waduh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No.
Kamu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya, bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah, begitu aja. Sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.